Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk. Hai semuanya, ini aku ada pakai, ini bukan background baru sih, ini hanya angle baru dari kamarku. Dan sekarang kalau misalnya kalian dengar ada suara hujan, sekarang hujan lebat. Dan ini aku pakai ring light, aku harap semuanya kelihatannya bagus. Dan di video kali ini aku pengen sharing aja ke kalian bahwa aku pergi ke dokter kulit dan mendapatkan skincare resep dokter. Keadaan muka aku dari 2022 Oktober sampai sekarang. Kalau kalian liatin YouTube aku terus, memang dari akhir tahun sampai di tahun 2023, aku itu agak jarang untuk mereview skincare kan. Kalau misalnya aku nge-review skincare pun paling aku kayak nge-review pelembab atau sunscreen, tapi aku udah jarang banget kayak nge-review satu rangkaian atau ganti-ganti skincare. Kalau kalian lihat konten aku pasti skincare-nya banyak pengulangan. Nah, itu karena lagi menghadapi kondisi kulit aku. Ada satu skincare yang aku pakai, aku nggak bisa bilang itu salah dia. Cuman awal mulanya tuh dari situ aku pakai satu rangkaian. Dan ketika aku pakai itu, muka aku langsung tiba-tiba berjerawat. Lebih ke berjerawat sih, gak beruntusan. Dan jerawatnya tuh gak cuma satu, gak cuma dua, tapi banyak di sini. Jadi banyak titik. Dan di situ aku ngerasa, oh mungkin gak cocok. Tapi dia tuh gak sembuh-sembuh. Misalnya dia udah sembuh nih jerawatnya, lalu dia kan menjadi bekas. Aku kira itu udah selesai kan. Tiba-tiba dia bertambah lagi. Sedangkan aku udah nggak pakai skincare itu. Itu mulai banyak jerawat bahkan di tempat yang aku jarang jerawatan. Nah, di saat itu aku nggak bisa bilang sih ini salah skincare ini. Karena aku udah menghentikan skincare itu ketika dia jerawatan. Aku pakai yang aku biasa pun kayak dia nggak sembuh-sembuh. Jadi itu dia keadaan kulit aku sampai di 2023. Kalau kalian lihat muka aku yang nggak pakai make up sebelum aku mau make up, itu banyak banget kan bekas-bekas jerawat di sini, lalu di dagu itu banyak banget bekas jerawatnya. Jadi aku pernah berjerawat sebanyak itu. Sampai detik ini dia masih kayak gitu sih mukanya. Memang nggak jerawat, tapi dia bekasnya banyak dan nggak bisa yang terlalu sembuh banget gitu. Karena kan aku kerjaannya juga mencoba skincare, mencoba make up, mereview produk. Jadi ini adalah salah satu resiko. Tapi yang ini tuh aku ngerasa bukan karena produk, itu karena nggak tahu karena apa deh. Makanya aku bingung. Upaya yang aku lakukan selama ini untuk sembuhin kulitnya itu adalah menggunakan skincare yang fungsinya untuk jerawat. Dan aku benar-benar membatasi skincare. Dalam arti misalnya aku pakai agak banyak step. Nah, itu aku kurangi stepnya menjadi cuma pakai 2 produk, kayak facial wash, sunscreen, atau facial wash, pelembab, sunscreen, kurangi make up, segala macam. Menggunakan skincare yang sesuai dengan kulit aku, khususnya skin barrier yang aku pakai, dia sempat membaik sih. Cuman kayak bertambah lagi gitu. Cuman aku nggak ngelihat benar-benar suatu perubahan yang kayak sembuh, kayak berhenti. Itu nggak. Pemicu mau ke dokter kulit itu karena aku tuh udah berusaha kayak aku pakai skincare sesuai jenis yang aku alami keadaannya, udah itu kurangi make up di rumah. Jadi kan biasa aku ada sedikit-sedikit lah make up. Ini aku udah nggak make upan segala macem. Tapi aku ngerasa dari 2022 akhir sampai 2023 sekarang kayak nggak sembuh sih. Aku pun nggak tahu penyebabnya apa gitu. Karena ini tuh di titik nggak pakai apapun, dia itu jerawat. Skincare yang biasa aku cocok, tiba-tiba dia jadi gak cocok. Jadi itu tuh membingungkan aku frustasi, kayak apa sih, kenapa gitu. Aku nggak bisa cari jawaban. Oleh karena itu memutuskan pergi ke klinik dokter kulit lah ya. Basic skincare aja di aku gak ada efeknya gitu di kulit aku, gak menyembuhkan. Makanya di titik itu aku kayaknya aku harus pergi ke dokter kulit deh sesekali ya, cari tahu dan dapat obat dari dia gitu. Kenapa ke dokter kulit kalau keadaannya cuman segitu? Biasa kita lihat video orang-orang ke klinik, ke dokter kulit yang udah cukup agak banyak bopeng atau merah-merah segala macam. Aku nggak separah itu. Cuman aku ke dokter kulit karena aku ngerasa ya ada masalah. Aku ngerasa di kulit aku ada sakit gitu. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Udah 6 bulan loh. Kayak nggak ada perubahan, bekas jerawatnya pudar atau jerawatnya stop segala macam. Lebih ke pengen cepat selesai lah. Dan aku juga kasihan sih sama suami aku gitu kan. Kan kayak aku aku pusing banget. Jerawatan kok, gimana kok gitu. Aku panggil suami aku Koko. Dan kasihan juga dengan dia yang dengar aku kayak jadi yang sebenarnya yang saranin aku ke dokter kulit itu adalah suami aku. Hasil cek ke dokter. Ini kan aku seumur hidup baru pertama kali ke dokter kulit. Aku perginya ke klinik RH.
ada di dekat rumah aku. Klinik RH kan, RH bisa untuk rambut, bisa untuk badan, bisa untuk kulit. Nah, aku pergi ke RH yang kulitnya. Sebenarnya ya, si dokter gak gitu banyak wawancara aku sih. Aku juga bingung, kayak gak gitu banyak ditanyain detailnya. Jadi lebih ke aku jelasin aku pakai skincare apa, keadaan kulit aku apa. Dia ngecek di suatu, aku baring lalu dipakai kayak cahaya-cahaya ring light gitu segala macam. Aku gini, dia ngecek. Memang dari perkataan dia aku agak lupa, tapi memang ada masalah gitu loh. Dibilang lumayan besar banget enggak, tapi ada lah permasalahan itu. Lalu aku diberikan skincare dari dokter. Kan aku pergi ke klinik RH. Di sini skincare-nya ini lebih ke sederhana-sederhana aja sih, gak terlalu banyak. Dan di sini ada juga beberapa pembayaran, penjelasan-penjelasan dia nih, nama-nama obatnya, penjelasan-penjelasan tentang aku pakai krimnya harus satu muka, menghindari daerah mata dan menghindari daerah mulut. Skincare-nya itu 3 kali gitu, pagi jam 7 atau jam 8 aku harus cuci muka, lalu aku pakai obat luar nomor 3 sama obat AF1 setelah AM3 itu. Siangnya sekitar jam 12-an, itu aku melakukan hal yang sama lagi dengan yang pagi. Aku gak ada pakai toner, karena emang gak boleh pakai toner, dan aku gak bisa pakai sunscreen. Lalu untuk malamnya, cleansernya dari dia, sama pakai AG2. AG2 tuh kayak krim malamnya deh, obat luar juga, tapi untuk di malam hari, dan aku tetap gak ada pakai toner sama sekali. Dia juga bilang konsultasi berikutnya itu aku bisa datang lagi setelah pakai skincare-nya 1 bulan. Bisa juga aku treatment kayak treatment BHA. Aku kurang tahu itu kayak gimana, tapi itu bisa juga. Tapi aku kayak, kayaknya kita krim dulu deh, gak usah yang treatment itu. Jadi lebih fokus ke skincare resep dokter aja. Masih nggak bisa jerawat dan bekasnya, baru aku pakai treatment yang BHA ini. Skincare-nya itu ada di sini. Ini facial wash-nya. Aku pribadi suka dengan ini. Waktu aku pergi ke kliniknya ya, aku bener-bener langsung lihat ini. Tapi aku nggak nyangka aku bakal disuruh pakai RH, Acne Egg punya facial wash. Ini dia ada 2% BHA dan sulfur, 100 ml for oily, large pores, and acne prone skin. Kulit yang berminyak, kulit yang pori-porinya besar, dia bisa membersihkan hingga pori-pori, mengontrol minyak, dan melawan bakteri penyebab jerawat ya. Ini krimnya kayak gini, ini krim resep dokter ya, jadi ini nggak bakal kalian pakai, karena ini racikan dari dokter, oke? Jadi aku tuh ada di tahap pakai skincare racikan dokter. Yang pagi cuci muka pakai cleanser, berarti step yang pagi ini, obat luar AM3 tuh yang ini. Obatnya biasa aja sih, kayak aku buka. Di sini tuh dia ada satu tutup lagi untuk menjaga kualitasnya. Buka, dalamnya kayak gini. Jadi warna putih seperti biasa aja, kayak pelembab. Aku pakai satu muka tanpa kenain daerah mata dan daerah bibir. Lalu aku pakein si AF1. AF1 itu di sini ada tulisannya pagi, siang, tutup-tutupnya. Ini agak ribet sih. Obatnya yang AF1 setelah AM3 ini semua harus aku pakai di pagi dan siang. Jadi skincare-nya 3 kali. Aku suka sih dengan urutan skincare 3 kali ini. Karena aku ngerasa muka aku lebih fresh. Kalau malam harinya tinggal pakai facial wash-nya si RH. Dan tinggal pakein satu. Ini AG2. Bentuknya sama aja, putih. Aku ngerasa kalau misalnya skincare paginya itu teksturnya melembabkan. Kalau misalnya untuk malam hari, aku ngerasa finish skincare-nya lebih matte. Aku nggak bilang sih tipe kulit aku apa, dan dia nggak nanya aku tipe kulit aku apa. Dan aku nggak boleh pakai sunscreen selama 1 bulan. Jadi full pakai dari dokter. Hal yang kalau bisa dihindari dan dikurangi adalah make up sih. Aku ada tanya, aku boleh make upan nggak? Dokternya bilang kalau bisa dikurangi, karena kan make up itu sendiri adalah hal yang menyumbat pori gitu kan. Tapi aku biasanya habis, misalnya aku udah skincare pagi nih. Nah, sekarang udah jam berapa? Udah jam 12-an gitu. Setelah aku shoot ini, biasanya aku hapus pakai micellar water, lalu aku pakai lagi skincare siang yang dokter bilang. Jadi, aku udah tanya, itu boleh aja kalau make up, tapi nanti bersihin pakai micellar water lagi, gitu. Tapi kalau bisa sih, kurangi make up. Tapi untuk keperluan YouTube, aku pakainya bentar aja. Dan tetap gak pakai sunscreen sama sekali. Hasil pemakaian beberapa hari ya. Ini kan baru kayak beberapa hari ya, belum 1 minggu. Si facial cleanser ini bagus banget. Karena ada efek yang langsung mencerahkan. Muka aku langsung kelihatan instan cerahnya. Dia juga wanginya enak. Oil controlnya juga bagus. Dan ini, pokoknya ini enak banget. Aku bakal suka pakai ini. Mungkin kalau dia habis bisa jadi aku beli untuk aku pakai sendiri. Dan untuk krim-krimnya segala macam masih belum terlihat yang benar-benar wow banget kan. Belum 1 minggu. Tapi aku rasain adalah bagaimana
mukaku menjadi lebih cerah. Aku ngerasa tekstur kulit aku khususnya di bagian sini nih, itu lebih better dari sebelumnya. Kayak sebelumnya tuh kayak kering, bertekstur, sekarang jadi agak lebih halus. Kalau untuk bekas jerawat, ada di bagian dagu, dia agak mulai memudar gitu. Di bagian sini-sini, pemudarannya ada tapi sangat sedikit. Tapi aku merasakan hal itu. Sekarang kan aku problemnya jerawat kan, yang waktu itu kayak jerawat terus. Iya, aku nggak ngerasa aku jerawatan. Malah mungkin ada beberapa jerawat yang mengering. Itu yang aku ngerasain sejak aku pakai si resep dokter itu. Harganya itu tuh konsultasi dokter 200.000, lalu biaya administrasi ada 15.000, total semua 510.650 rupiah. Aku pribadi cukup merasa lega karena abis ke dokter, oh ada harapan, kayak ada obat yang bisa sembuhin. Jadi itu sih yang aku rasakan. Banyak tuh teman-teman yang nanya kan dulu ke aku, Kak, cara lepas dari krim dokter gimana? Nah, itu aku belum tahu nih. Aku lagi di tahap ini nih. Oke, nanti ketika aku udah mendapatkan jawabannya, bakal share ke kalian. Setidaknya kalian tahu keadaan kulit aku dan kenapa aku jarang review skincare di akhir-akhir ini. Tapi aku bakal tetap buat konten ya, make up atau segala macam. Khususnya di short juga, ditunggu untuk konten aku selanjutnya. Nah, jadi segitu aja videonya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Bye-bye!